selama manusia masih melanjutkan, masih selalu menjadi penghancur tanpa perasaan, ruthless destroyer of lower living being, pada makhluk hidup yang lebih rendah, he will never know health or peace. Ia tidak akan pernah mengalami sehat atau damai. Jadi kalau gaya hidup kita, gaya hidup menang-menangan, merasa sebagai makhluk paling mulia, paling unggul, kemudian kita semena-mena terhadap makhluk apapun di bawah kita, jangan lupa kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Apa akibatnya? Kalian akan hidup tidak akan sehat dan tidak akan aman. Kok hari ini rasanya susah sekali kita damai, susah sekali aman, penyakit kok macam-macam yang datang? Jangan-jangan kita sudah terlalu sombong. Kita memposisikan diri sebagai makhluk yang terlalu penting, sehingga kita menjadi destroyer. Tidak ada yang tidak bisa kita kalahkan, maka semua terus kita hancurkan, memenuhi hasrat kita. Efeknya pasti akan kembali ke kita. Pasti kalian bertanya-tanya, gimana sih perasaan orang yang suka menindas orang lain? Apa mereka nganggap dirinya yang paling berkuasa atau malah mereka lagi mati rasa? Padahal hidup mereka bisa lebih tenang dan senang tanpa merusak perasaan orang lain. Nah, kali ini akan melanjutkan video ngaji filsafat Pitagoras bersama Dr. Farudin Faiz, edisi kembali ke Yunani lagi. Simak video ini sampai habis biar kamu lebih paham dan nemuin jawabannya sehingga bermanfaat buat kamu. Pitagoras itu, ini rasanya kayak pernyataan agak meninggikan diri, tapi sebenarnya maksudnya tidak begitu. There are men of God, there are men and God and being like Pitagoras. Jadi di dunia ini ada 3 hal. Yang pertama manusia, yang kedua Tuhan, dan yang ketiga Pitagoras. Ya. Jadi ini kamu jangan salah paham, ini bisa rasanya sombong tapi bisa juga tawadhu. Itu orang sering mengartikan ini sebagai sombong karena berarti Pitagoras itu levelnya sudah bukan manusia lagi. Dia ada di antara manusia dan Tuhan. Tapi bisa juga ini tawadhu. Kayak kalau kita bilang, aku disebut manusia aja mungkin masih belum. Masih banyak hal yang aku belum bisa. Jadi tergantung sekarang kacamatamu. Kamu mau husnudzon apa suudzon pada Pitagoras. Jadi berita itu sering semacam ini. Yang membunyikan berita itu kan kita. Yang membunyikan proposisi itu kan kita. Dia bunyinya jadi apa itu sebenarnya lebih banyak tergantung isi kepala kita. Sama persis kayak kalimatnya Pitagoras ini. There are men and gods and being like Pitagoras. Di dunia ini hanya ada 3 hal, manusia, Tuhan, dan makhluk seperti Pitagoras. Oke, ini untuk menunjukkan pada santri-santrinya bahwa aku ini beda sama yang lain, tidak sama. Oke, ini yang paling terkenal dari Pitagoras, ideologi pandangan bahwa number is rules of the universe. Hakikatnya alam semesta itu angka. Ini kan unik. Kamu selama ini menganggap matematika itu kan sesuatu yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dunia mistik, apalagi filsafat yang dalam. Katanya Pitagoras enggak. Matematika itu adalah hakikatnya hidup. Alam semesta ini oleh Allah diciptakan dengan rumus-rumus yang pasti. Kalau hari ini mungkin kita menyebutnya sunnatullah. Dan dasarnya sunnatullah itu harmoni. Harmoni itu pasti matematika. Nanti Pitagoras ini juga nanti dikenal juga sebagai ahli musik. Ada cerita satu ketika ada anak muda
yang nafsunya meledak-ledak, nafsu syahwatnya. Kayak kalian mungkin habis nonton video yang kamu download itu. Iya. Terus anak muda ini didekati oleh Pythagoras, terus Pythagoras bernyanyi. Jadi mendengarkan lagunya Pythagoras itu nafsunya langsung turun. Ya, boleh kamu coba. Ya, nanti kalau ada temanmu lagi bernafsu kamu nyanyi, nanti kan nafsunya hilang ganti marah. Oke, nah dunia ini hakikatnya adalah angka-angka. Angka-angka itu berarti harmoni-harmoni. Kalau pakai bahasa kita itu sunnatullah. Jadi semesta ini diciptakan, kalau bahasa di situ, dengan perbandingan-perbandingan, dengan harmoni. Ada panas, ada dingin, ada, itu kan harmoni-harmoni. Ini kan kalkulasi-kalkulasi matematis. Musik kan juga begitu, notasi-notasinya harmonis. Jadi hakikatnya alam justru harmonis. Allah itu membuat sunnatullah untuk dunia ini biar seimbang, harmonis. Dan ngomong harmoni itu kan ngomong hitungan-hitungan, perbandingan-perbandingan. Begitu harmonimu kacau, kalau manusia secara fisik mungkin dia sakit. Kalau alam ya mungkin kadang ada bencana, kadang ada itu. Itu karena harmoninya rusak. Jadi hakikat hidup ini, hakikat dunia ini itu sifatnya numbers, angka-angka, matematika. Maksudnya apa? Dia berada dalam konstruksi harmoni-harmoni, perbandingan-perbandingan. Nanti ini mungkin diadopsi oleh, kita kenal falsafah yin dan yang, kemudian kita kenal falsafah, kalau di Jawa ada sastro jendro, itu kan sebenarnya ngomong harmoni-harmoni. Kebaikan dan kejahatan itu ya ada dalam rangka harmoni-harmoni. Kalau tidak ada kejahatan ya mana ada kebaikan. Kalau tidak ada orang sakit, mana ada dokter. Keberadaan dokter meniscayakan adanya orang sakit. Nah, itu harmoni-harmoni. Kalau tidak ada orang miskin, mana ada orang kaya. Nah, logika-logika semacam ini, kalau diterjemahkan secara verbal, ya lahirnya angka-angka, keseimbangan. Disitulah maka katanya Pythagoras, number is rules the universe. Angka-angka ini yang mengatur dunia. Dia yang membentuk alam semesta. Berarti apa? Dialah hakikat dari realitas. Hakikat dari alam semesta. Tidak ada satupun hal, makna keduanya, yang tidak bisa dikenai angka-angka. Laptop ini jumlahnya berapa? Kamu akan menyebutnya angka. Lebarnya berapa, panjangnya berapa, dan seterusnya. Kamu marah berapa lama, sejak kapan, mulainya jam berapa, selalu angka-angka. Apapun, tidak ada yang tidak bisa dikenai kaidah angka-angka. Maka hakikat segala sesuatu, kalau versinya Pythagoras, ada di angka-angka. Oke, ini pandangan yang paling terkenal. Agak aneh mungkin karena selama ini kita anggap matematika itu ya logika biasa di luar dunia mistik. Tapi Pythagoras mampu menyambungkannya. Jadi ternyata angka itu sakral. Dilanjutkan lagi mendaya gunakan angka. Maka lahirlah mistik angka-angka. Saya tidak tahu ada hubungan apa dengan Jawa misalnya. Di Jawa itu kan selalu ada pitungan-pitungan. Orang menghitung. Kamu lahirnya bulan apa, tanggal berapa. Oh kalau gitu jodohmu tidak boleh yang hari ini tanggal sekian. Itu kan hitungan-hitungan. Entah Pythagorasnya yang dapat pengaruh dari tradisi timur karena dia banyak jalan ke timur, atau sebaliknya, saya tidak tahu. Tapi Pythagoras juga yang punya gagasan angka-angka sebagai mistik. Angka 1 maknanya apa? Itu kan kalau di ajarannya Pythagoras misalnya, di situ diyakini misalnya angka 1 itu simbol dari awal segala sesuatu. Kemudian angka 2 itu simbol dari materi. Materi itu kan sifatnya selalu dualitas.
besar, kecil, panas, dingin, dan seterusnya. Angka 3 disebut bilangan ideal, karena 3 itu ada awal, ada tengah, ada akhir. 3 juga sakral karena dia jadi titiknya sebuah segitiga. 3 juga dianggap sakral karena simbolnya dewa Apollo. Membaca semacam ini itu yang disebut mistik angka. 4 itu lambangnya 4 musim. 7 itu jumlah planet. Saat itu orang ngertinya jumlah planet masih 7. Jumlah dawainya Lira. Kemudian ulang tahunnya dewa Apollo dan macam ini namanya mistik angka. Jadi angka ternyata ada maknanya. Yang akrab dengan tradisi, saya tidak tahu ini tradisi Islam apa tradisi, yang jelas tradisi mistik. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah raja. Raja itu kan tulisannya angka-angka. Kadang 4, ada kotak, terus 4, 3, 2, 1, pokoknya dijajar-jajar gitu. Terus kadang ditulis, terus dilipat. Taruhlah ini di depan pintu sehingga bahaya tidak masuk. Itu raja. Itu sebenarnya sama logikanya dengan ini. Mistik angka. Jadi setiap angka punya daya. Dia menyimpan rahasia sesuatu. Oke, yo. Mungkin menurutmu sekarang ala Pak, yo angka kan ya sekedar angka. Yo level kita memang belum nyampe ke sana. Jadi wawasan saja sementara ini. Oke. Itu kan musyrik Pak, itu kan bid'ah. Ya enggak apa-apa ya, kalau kamu anggap musyrik ya jangan dipakai, kan gitu aja. Jadi ada yang punya logika semacam ini. Kalau angka 2 itu genap, simbolnya maskulin. Angka 3 itu ganjil, simbolnya feminin. Maka angka 5 adalah simbolnya pernikahan. Karena 2 tambah 3 sama dengan 5. Oh itu, ya, lo itu Pitagoras. Ya, jadi ini kan membacanya agak rumit. Kamu boleh pakai simbol-simbol kayak gini kan jarang orang ngerti. Kalau ngajak nikah yuk kan enggak enak. Kita 5 yuk. Nah, selama ini kan 2 atau 3. Sekarang kita jadi 5 yuk. Itu namanya mistik angka. Dan puncaknya kan ini mistik angkanya Pitagoreanisme. Jadi namanya tetraktis. Tetraktis itu 10. 10 itu kalau di Pitagoras merupakan bilangan sempurna. Jadi dan sangat dihormati oleh, dianggap puncaknya. Karena 10 ini sudah merupakan, setelah itu kan balik lagi ke 11, 12 dan seterusnya. Nah, tetraktis ini struktur yang paling disukai dan dianggap paling sakral di dunia Pitagoreanisme. Dan ini dianggap simbolnya Pitagoreanisme. Dan nanti kalau mereka bersumpah, kalau kita kan wallahi, kalau mereka demi tetraktis. Jadi bahan sumpahnya. Jadi ini barang sakralnya mereka. Tapi itu nanti ada rahasianya, karena dari situ nanti lahir pentagram namanya. Jadi itu mistik angka. Cuma kalau saya jelaskan panjang kamu paling ya bingung, geleng-geleng rahasianya di mana. Tapi yang jelas kamu ngerti dulu saja bahwa ini disakralkan oleh kelompok Pitagoras, termasuk dalam geometri. Itu contohnya. Jadi mungkin matematikamu belum nyampe situ. Jadi ini melambangkan unsur-unsur alam semesta. Oktahedron, tetrahedron, kubus, isokahedron, yang masing-masing jadi simbol udara, api, tanah, air. Itu yang terakhir itu harusnya air. Balik. Jadi ini simbol geometri. Ini penjelasannya agak rumit. Kita loncat-loncati karena kita nanti tidak fokus di situ. Ini yang tadi saya sebut namanya pentagram. Pentagram itu bintang segi 5. Simbol ketidakterbatasan. Tidak terbatasnya di mana? Yaitu ada sudut segi 5, di dalamnya kan bisa digambar bintang. Di tengah bintang itu kan ada sudut segi 5 lagi. Kamu bisa gambar bintang lagi sebenarnya di dalamnya. Kalau masih mau di dalam bintang yang kecil bisa kamu tambahi terus, nggak ada akhirnya.
Itu simbol bagi ketidakterbatasan. Kamu bisa gambar bintang sebanyak mungkin dari situ. Nah, itu simbol dari pentagram. Dan ukuran dari garis-garis di pentagram itu persis seperti golden ratio. Golden ratio itu rasio emas dari Pythagoras, yang ukuran ini jadi dasarnya alam semesta. Tadi alam semesta kan perbandingan-perbandingan. Nah, ukuran perbandingan yang paling umum di alam semesta ini, ciptaannya Tuhan ini, namanya golden ratio. Golden ratio itu 1 dibanding 1,6180333988749895. Ya nanti coba kamu call nanti. Itu nanti yang disebut V. Ya, jadi golden ratio itu coba kamu lihat itu ya. Garis A dibandingkan garis atasnya yang dibagi 2 B sama C. Jadi A itu yang 1. Jadi C dibanding B. Ini nanti kalau yang mendengarkan suaranya mesti bingung, yang rekaman. C dibanding B itu sama dengan B dibanding A. Kalau saya jelaskan gini kamu bingung, tak kasih ilustrasi saja. Ini disebut angka Tuhan. Misalnya orang Yunani itu membangun Parthenon itu dengan logika ini. Anggap saja yang bawah ya, yang besar itu. Kotak yang sebelah sini itu 1,6 sekian, yang kecil itu 1. Sama, kotak yang kecil di atasnya juga begitu. Jadi ini proporsi ketika membangun Parthenon. Bagi yang belajar arsitektur, ini rumus ini pakem, golden ratio ini. Dan ini ada di banyak makhluk hidup. Hasil cermatannya Pythagoras, termasuk manusia. Ini contohnya banyak. Piramid itu juga menggunakan golden ratio. Termasuk, ya nanti kamu belajar lagi, manusia. Jadi manusia coba ya, pertama ujung jari sampai siku dengan pergelangan ujung jari sampai siku dengan pergelangan tangan sampai siku. Itu sama. 1 dibanding 1,6 tadi. Garis bahu sampai ujung kepala dengan panjang kepala juga sama. 1 banding 1,6 sekian tadi. Dari pusar ya bukan bawahnya, ya sampai kepala dengan bahu sampai kepala itu sama. 1 banding 1,6 sekian. Dari pusar sampai lutut dengan lutut sampai telapak kaki sama. 1 banding 1,6 sekian. Tinggi badanmu full dengan dari pusarmu sampai telapak kaki, perbandingannya juga sama. 1 banding 1,6 sekian. Pundak sampai ujung jari dengan siku sampai ujung jari juga sama. Pinggang sampai kaki dengan lutut sampai kaki juga sama. Kalau tidak percaya boleh kamu hitung, kamu perbandingkan. Rasionya 1 banding 1,6 sekian tadi. Itu yang disebut rasio emas. Jadi ini rahasia angka tadi antara lain ketemunya di rasio emas. Oke, boleh kamu cermati banyak hal rasio emas. Tiang ini mungkin yang cat kuning dengan cat hijau bisa rasio emas. Ya. Coba kamu lihat ya, pondasi-pondasi dan macam-macam itu kemungkinan pakai rumus rasio emas. Itu digambar itu bahkan sampai kalau tanganmu ditekuk gini pakai rasio emas dan seterusnya. Jadi ini salah satu rahasia angka-angka. Cuma dayanya ada di mana? Ya nanti kapan-kapan kita jelaskan itu. Malam ini kita belajar tidak bagian ini, karena kalau bagian ini mungkin kapan-kapan saja kalau kamu sudah mau jadi wali. Sekarang kita belajar kalau bahasanya Pythagorean ada 2 kubu. Yang pertama akustimoi, yang kedua mathematikusoi. Jadi dimensi matematik sama dimensi kebijaksanaan praktis.
Malam ini kita belajar kebijaksanaan praktis dari seorang Pitagoras. Nah, yang tadi baru intronya biar kamu ngerti bahwa ternyata matematika itu tidak sekedar hitung-hitungan yang membuat kamu pening. Di balik itu sebenarnya banyak rahasia. Sunnatullah, hukum alam, bagaimana alam ini bekerja baik di level lahir maupun level batin, itu bisa diakses lewat matematika. Oke, sekarang kita belajar kebijaksanaan dari Pitagoras. Yang pertama ini, beliau ngajari kita. As long as man continues to be the ruthless destroyer of lower living being, he will never know health or peace. For as long as man massacre animals, they will kill each other. Selama manusia masih melanjutkan, masih selalu menjadi penghancur tanpa perasaan, ruthless destroyer of lower living being, pada makhluk hidup yang lebih rendah, he will never know health or peace. Ia tidak akan pernah mengalami sehat atau damai. Jadi kalau gaya hidup kita, gaya hidup menang-menangan, merasa sebagai makhluk paling mulia, paling unggul, kemudian kita semena-mena terhadap makhluk apapun di bawah kita, jangan lupa kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Apa akibatnya? Kalian akan hidup tidak akan sehat dan tidak akan aman. Kok hari ini rasanya susah sekali kita damai, susah sekali aman, penyakit kok macam-macam yang datang? Jangan-jangan kita sudah terlalu sombong. Kita memposisikan diri sebagai makhluk yang terlalu penting, sehingga kita menjadi destroyer. Tidak ada yang tidak bisa kita kalahkan, maka semua terus kita hancurkan, memenuhi hasrat kita. Efeknya pasti akan kembali ke kita. Jangan lupa Pitagoras ini pernah belajar ke India, jadi dia setuju dengan pandangan karma dan kelahiran kembali, reinkarnasi. Ada cerita suatu ketika Pitagoras ini melihat ada orang mukuli anjing. Anjing ini ngaing-ngaing karena dipukul dan dilarang oleh, jangan dipukul, itu sahabatku. Terus orang tanya, loh kamu emangnya punya anjing? Enggak, anjing ini di kehidupan sebelumnya itu sahabatku. Nah sekarang dia terlahir kembali sebagai anjing, dan dari ceritanya aku tahu bahwa ini sebenarnya sahabatku yang dulu. Jadi Pitagoras ini dikenal dia bisa membaca kehidupan sebelumnya orang ini siapa. Bahkan dia bisa, kalau di bukunya Iamblichus itu, dia bisa membaca kehidupannya sendiri dulu siapa sampai 4 generasi ke belakang. Jadi sebelumnya aku siapa, sebelum itu aku siapa, sebelumnya lagi siapa, dan sebelum lagi siapa. Dan dia memang punya pandangan reinkarnasi. Jadi reinkarnasi itu jiwa manusia itu tidak hancur setelah dia meninggal sebagaimana jasadnya. Kemana jiwa ini? Jiwa itu kalau sudah bersih, murni, dia akan kembali lagi ke Tuhan. Tapi kalau belum bersih, belum murni, dia akan lahir kembali. Untuk apa? Memurnikan jiwanya. Kalau masih belum murni juga dan meninggal, ya dia akan lahir kembali lagi. Terus sampai dia murni, benar, dan kembali ke Tuhan. Nah itu ada pengaruh dari ajaran-ajaran waktu dia mungkin jalan-jalan ke India. Beberapa sufi juga punya pandangan seperti ini sebenarnya. Dengan inspirasi dari ayat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Karena jiwa yang bisa kembali ke Allah itu hanya jiwa yang mutmainnah. Yang belum mutmainnah, yang meninggal dalam kondisi angkara murka, ya tidak. Nah, itu penjelasannya reinkarnasi. Dia akan lahir kembali untuk menyelesaikan tugasnya. Tugasnya apa? Memurnikan jiwa.
Jadi tugasmu sebenarnya membersihkan jiwamu. Makanya Rasulullah itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bersihkan jiwamu dengan akhlak mulia. Kok kamu masih nakal, masih berangasan sampai nanti meninggal, ya nanti balik lagi. Itu yang oleh orang Hindu, orang Buddha kan disebut samsara. Tidak enak, bolak-balik terus. Dan kalau sudah lahir kan lupa yang kemarin apa tugasnya, jadi sekarang kadang ngulang lagi, dan seterusnya. Nah itu gagasannya Pitagoras. Jadi hati-hati, perilakumu akan kembali padamu kalau ini ajaran karma. Maka kok hidup ini rasanya susah, kita berbangsa ini kok rasanya berat hari ini. Jangan-jangan ada yang keliru dari kelakuan kita. Kalau kita menang-menangan atas semua makhluk yang lain, maka hidup kita juga tidak akan tenang. Di kalimat yang terakhir, selama manusia masih membantai binatang, dia juga akan tetap hidup dengan model saling bunuh antar manusia. Membantai itu, massacre itu ya membantai yang tidak ada gunanya. Bukan berarti, wah berarti tidak boleh motong ayam Pak. Ya kalau butuh makan ayam ya makan saja, tapi jangan tidak ada gunanya kamu bantai. Siapa yang suka iseng, ayo kalau ada semut terus kamu bunuh semua di tembok itu, lagi jalan-jalan kamu seruet itu terus. Iya, wong semut itu kamu ketuk-ketuk aja, misalnya di makananmu, kalau sudah kamu goyang-goyang dia itu pengertian, kok biasanya pergi. Tapi kamu kan nggak puas hanya itu. Biasanya kamu kan kadang pelitnya luar biasa. Wong yo makanan sudah ndak dimakan aja, kalau ada kucing mendekat kamu lempari. Mending kamu buang ke sampah daripada kamu berikan ke kucing. Itu kan sadisme kan sering di situ. Kadang ndak cuma binatang, tumbuhan kan kamu juga sering iseng. Ndak ada angin, ndak ada hujan, mungkin ada daun-daun, ada apa, kamu sambil ngobrol sambil kamu cabuti satu-satu gitu. Nah ya. Nah itu manusia sering begitu. Kalau kamu tidak arif terhadap lingkungan, ya alam juga memberimu ketidakarifan, memberimu kesulitan, karena kamu mempersulit mereka. Oke, ya manfaatkan secukupnya. Wong ya dunia ini kan jadi fasilitas kita untuk membersihkan jiwa, mendekat ke Tuhan, mendekat ke Allah. Jangan berlebihan. Kalau butuhnya 1 piring ya ambil saja 1 piring cukup. Kalau butuh 2 piring ambil saja 2 piring. Kalau tidak nanti kita tidak makan-makan, hanya sibuk mengumpulkan piring. Jadi ambil saja secukupnya. Oke, nah kearifan ini diajarkan oleh Pitagoras. Jadi Pitagoras ini hidupnya dalam gua, ada cerita begitu. Kalau bahasa hari ini ya beliau dan jamaah ini melakukan uzlah, hidup secara zuhud. Bajunya selalu baju putih, sambil pakai serban, kalau gambar yang saya pampangkan di atas tadi. Pakai serban, punya jenggot. Ya kan? Cuma bukan muslim, pasti Islam belum ada zaman itu. Jadi tidak harus yang pakai jenggot itu terus muslim.